Pemirsa, BPJS Kesehatan sebelumnya berencana mengenakan denda maksimal sebesar Rp30 juta kepada peserta yang menunggak iuran. Rencana ini dinilai sangat tidak relevan dan tidak memihak pada masyarakat kecil karena dianggap semakin memberatkan masyarakat yang kondisi perekonomiannya sedang menurun akibat pandemi COVID-19. Menurut Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja, kebijakan mengenai denda maksimal Rp30 juta bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang sangat tidak memihak rakyat atau para peserta BPJS Kesehatan. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun akibat badai pandemi COVID-19, kebijakan ini dinilai Kurniasih justru membuat rakyat semakin tercekik dan kesulitan dengan denda yang sangat besar tersebut. Menurut perwakilan Partai PKS di Komisi 9 ini, pemerintah seakan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Sebab peraturan yang tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 pasal 42 ayat 6 tersebut dikeluarkan di tahun 2020 di mana saat itu Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini pasti akan memberatkan masyarakat dan rakyat kita karena akibat pandemi COVID-19 kemarin pasti banyak sekali peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan untuk melakukan pembayaran iuran ya. Bukan nggak mau membayar, bisa jadi sebagian besar itu karena tidak mampu membayar. Karenanya beberapa waktu yang lalu kami sempat mengusulkan adanya relaksasi, ya, kebijakan relaksasi untuk peserta BPJS Kesehatan agar diberikan kelonggaran gitu ya. Sebelumnya, kabar tentang denda Rp30 juta bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak bayar iuran sempat viral di media sosial. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, denda Rp30 juta merupakan batas maksimal. Sejatinya denda hanya 5% dari total biaya layanan di rumah sakit, sehingga menurut Ali Gufron tidak mungkin dendanya lebih besar dari biaya pelayanan. Namun begitu, Kurniasih Mufidayati melihat dasar penerapan kebijakan ini diperkirakan karena pihak BPJS Kesehatan mencatat defisit anggaran sejak beberapa tahun lalu. Sehingga pemerintah berpikir harus menerapkan aturan ini untuk menutupi defisit tersebut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Kita lanjutkan dialog bersama PPS Kepala Humas BPJS Kesehatan Arief Budiman, mantan DCSN 2011 sampai 2015, Kazali Situmorang dan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Selamat sore Bapak-Bapak, saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, nanti seperti apa mekanisme pemungutan iuran dan bagaimana nantinya untuk yang selama ini peserta mandiri, apa yang harus dilaporkan sehingga juga bisa ikut turut dalam BPJS dengan sistem baru ini? Baik, terima kasih Mas Wilson. Tadi saya sampaikan oleh Pak Rahmat, sebetulnya itu sudah komprehensif ya, bahwa terkait dengan perhitungan iuran dalam konteks KRIS atau kelas rawat standar ini, bahwa perhitungan iuran saya rasa masih cukup jauh ya untuk di-announce kepada publik, karena memang saat ini peraturan Presiden nomor 64 di mana besaran iuran dijabarkan di sana. Kemudian juga perlu pertimbangan atau perlu perhitungan secara aktuaria secara mendalam untuk perhitungan ini. Saat ini besaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan masih berjalan seperti sedia kala. Untuk besaran iuran pekerja penerima upah atau pekerja formal masih berdasarkan gaji dan sebesar 5%, 4% ditanggung oleh pemberi kerja, 1% ditanggung oleh pekerja sendiri. Dan ini sudah berjalan dari semenjak 2020 ya, Perpres 64. Kemudian untuk peserta pekerja non formal atau peserta mandiri yang kita sebut, ini masih berdasarkan nominal. Kelas 1 150, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Ini kami pastikan bahwa memang sesuai arahan Presiden pun diharapkan tidak ada peningkatan iuran atau perubahan iuran sampai tahun 2024 gitu. Baik, saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebagai wakil dari warga,
adakah mungkin masukan-masukan dari warga mengenai hal ini? Seperti tadi kecemasan-kecemasan akan sistem yang akan berubah dan juga mungkin akan kenaikan tarif BPJS dari yang mungkin biasanya hanya golongan 1, 2, dan 3, namun hari ini akhirnya lebih besar bayarannya karena harus mengikuti persentase dari mekanisme sistem pembayaran baru. Yang ingin saya sampaikan di forum ini adalah bahwa saya pastikan bahwa untuk 2023 tidak ada kenaikan. Itu dulu yang utama. Karena memang kita mendorong parlemen kepada pemerintah agar dalam suasana pandemi, daya beli masyarakat dan pemasukan juga terjadi depresi ekonomi, saya kira sudah sepantasnya keinginan rakyat itu didengarkan oleh pemerintah. Dan Presiden juga sudah menyampaikan untuk 2023 tidak ada kenaikan untuk iuran BPJS sampai 2024. Toh pada akhirnya nanti ada exercise, ada diskusi bagaimana nanti iuran yang terbaik dalam kelas standar, boleh-boleh saja, tetapi implementasinya nanti kalau seandainya dalam pelaksanaannya adalah menggunakan fasilitas kelas standar tetapi iurannya masih sama, mengapa tidak? Jadi saya kira dalam forum ini selalu saya luruskan kepada masyarakat semua, jangan panik, kita tetap bersabar, kita percayalah kepada pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik di saat suasana kebatinan ekonomi terjadi seperti ini, saya kira, dan sudah dijawab oleh pemerintah dalam Kementerian Kesehatan yang menganggarkan untuk iuran BPJS tahun 2023 tidak akan ada kenaikan. Bahkan kita dorong sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran BPJS, apa sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya memang oke lah, saat ini masih cukup terlalu dini kita membahas soal berapa persentase, berapa kenaikan atau berapa penurunan dan penentuan besaran. Ini masih dalam exercise, masih diskusi ya. Bahkan parlemen pun belum diajak diskusi karena nanti dalam waktu dekat kita akan diundang oleh pemerintah, baik Kementerian Kesehatan maupun DJSN untuk berdiskusi mencari yang terbaik seperti apa. Kalau diskusi pertama kita mencari yang terbaik seperti apa terhadap fasilitas kelas standar. Kemudian rumah sakit kelas standar, kesiapan infrastruktur rumah sakit standar seperti apa. Nah, untuk yang ketiga nanti akan dibahas soal bagaimana iuran yang tidak memberatkan rakyat. Dan kita dorong, kita pasti akan kawal keinginan rakyat agar minimal untuk iuran untuk 2023-2024 tidak ada kenaikan. Terlepas nanti ada penyesuaian dari sisi implementasi di lapangan, infrastruktur dan pelayanan, itu boleh-boleh saja. Tetapi percayalah bahwa saat ini masih dalam diskusi. Kalau pada akhirnya di media sosial nanti akan ada penyesuaian gaji tinggi, kemudian semakin tinggi, kemudian berdiskusi, boleh-boleh aja. Toh pada akhirnya juga tidak ada perubahan, masih seperti ini, seperti disampaikan oleh Pak Arief ya. Artinya memang kita sedikit bersabar, tetapi yakinlah, percayakan kepada kami dan kita dorong kepada pemerintah, dan pemerintah sudah memberikan 2023 tidak ada kenaikan. Itu yang paling penting. Jadi saya kira tidak perlu kita terlalu takut akan ada kenaikan. DPR selalu akan mengawal, termasuk soal hal teknis yang lain gitu, Mas Giljan. Baik. Saya ke Pak Kazali. Pak Kazali, ini ada juga tanggapan dari Presiden KSPI, di mana Said Iqbal menyebutkan bahwa ternyata aturan ini menyalahi undang-undang. Apa dasar hukum atau payung hukum yang sebenarnya mengatur hal ini? Sehingga mungkin lagi-lagi karena memang mungkin yang dihadapi ini adalah masyarakat dari berbagai kelas dan juga komunitas, sehingga butuh komunikasi yang jelas dari pihak pemerintah agar hal ini bisa lurus diterima oleh seluruh masyarakat. Saya nggak ngerti mana yang dilanggar gitu. Karena persoalan kelas standar ini di awal dulu itu sebetulnya tidak ada masalah dengan berbagai pihak, malah berkeinginan semua untuk masuk di kelas standar. Oleh karena itu sebetulnya kan pemerintah sudah cukup berhati-hati dengan mengatakan ini baru uji coba di beberapa rumah sakit, dan itu rumah sakit vertikal, yaitu rumah sakit yang menjadi kendali dan tanggung jawab pemerintah pusat. Tadi yang dikatakan Pak Rahmat itu sudah benar. Jadi dengan model uji coba kelas standar, dengan asumsi iuran tidak berubah, tapi di dalam kelas ruangan itu yang biasanya kalau kelas 1 itu 2 tempat tidur, kemudian kelas 2 itu 4 tempat tidur, kelas 3 mungkin 6-8 tempat tidur, sekarang mau diseragamkan, ya standarisasinya kalau memang skemanya itu 1 kamar itu 4 tempat tidur, nah ini bagaimana gitu? Bagaimana dengan mereka yang selama ini membayar kelas 1 dengan yang kelas 2, kelas 3 dengan di satu tempat? Ini yang dilakukan uji coba tanpa harus membedakan lagi atau merubah sistem iurannya. Proses ini yang sedang dilakukan,
Tetapi saya sepakat juga dalam situasi seperti ini, saya pikir kita harus hati-hati melemparkan isu soal tarif, karena itu sangat sensitif. Jadi kalau tadi dari DPR sudah mengatakan dan komitmen pemerintah tidak ada kenaikan, saya pikir ini yang harus menjadi pegangan kita, teman-teman di Humas BPS juga, Humas Kemenkes, dan juga dari DJSN, bahasanya harus sama. Jangan pula nanti di kalangan kita ini dengan kemampuan analisisnya yang macam-macam dilemparkan ke media. Analisis dengan hitungan gaji segala macam yang rumusnya belum jelas. Nah ini kan yang merepotkan teman-teman di Humasnya BPJS. DPR yang paling direpotkan pasti, kenapa lagi yang sumber tempat orang bertanya. Nah ini yang memang perlu kita luruskan. Sebab soal kelas standar ini tidak bisa lepas dari iuran, jelas. Jika nanti diterapkan kelas standar ini, pasti iurannya itu akan berubah. Kalau saya diminta pendapat, kalau kelas standar, tinggal putuskan dulu, kelas standar itu yang mau dipakai yang mana. Berkumpulnya di situ, para orang miskin, orang kaya yang mampu membayar di kelas 1, kelas 2, berkumpul di situ, di satu kelas. Nah ini bagaimana? Itu uji coba yang mau dilakukan ini bagaimana. Sehingga, mungkin saja yang kelas 1, karena dia uang berlebih, dia bayar iuran kelas 1, tapi dia nggak mau masuk di kelas standar, naik kelas. Baik. Nah, boleh naik kelas, selisihnya itu dihitung berapa. Nah ini kan, ini masih kompleksitasnya masih berkembang yang dibilangkan Pak Rahmat itu betul. Jadi harus ada lagi hitungan-hitungan uji coba yang dalam setahun ini harus selesai. Kira-kira begitu. Artinya memang semuanya masih dihitung sehingga makanya diperlukan uji coba ini untuk memastikan kesiapan dari pihak BPJS dan rumah sakit. Nah, tapi Pak Arief, bagaimana kesiapan rumah sakit? Apakah untuk kelas standar ini semuanya nantinya diperkirakan akan bisa memenuhi permintaan dari peserta BPJS? Iya, itu tadi. Pertama kan ini berdasarkan amanah undang-undang yang sudah kita bahas ya, bahwa kelas standar ini yang perlu diimplementasikan secara bertahap, dan saat ini sedang diuji coba melihat bagaimana kesiapan rumah sakit dengan infrastruktur yang sudah ditetapkan, kriteria yang sudah ada, apakah rumah sakit bisa mengakomodir hal ini atau tidak, begitu terkait misalkan dengan satu ruangan harus empat tempat tidur gitu ya, maksimal 4 tidur, kemudian bagaimana fasilitas ventilasi, jumlah AC dan segala macam, kamar mandi harus di dalam. Nah ini yang akan kita lihat Pak dalam beberapa waktu ini, kesiapan dari rumah sakit gitu. Kalau secara dari sisi kacamata peserta, kacamata pasien, tentunya ini nanti juga akan kita termasuk ke dalam evaluasi dalam beberapa waktu ini, nanti akan kita kaji dengan DJSN dan dengan Kemenkes. Baik. Lalu nanti seiring dengan uji coba ini, nanti bagaimana nanti akhirnya pihak BPJS mensosialisasikan secara perlahan bahwa akan ada perubahan dari sistem iuran dan juga sistem perawatan, sehingga masyarakat mungkin juga secara perlahan bisa menerima fasilitas atau sistem baru yang akan diterapkan BPJS ini, Pak Arief. Ya, tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ghazali bahwa kita terus berkoordinasi dengan DJSN dan Kemenkes dalam hal ini, bagaimana kita nanti memberikan satu publikasi atau sosialisasi yang terbaik bagi masyarakat. Yang jelas dari BPJS Kesehatan, kami sebagai regulator, Pak, kami sebagai administrator yang akan siap menjalankan semua regulasi operator, maksud saya, operator atau administrator, kami akan siap menjalankan semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya yang jelas tadi tentang iuran itu saya rasa masih cukup jauh ya masyarakat, dan memang kami saat ini pun dengan DJSN dan Kemenkes dalam konteks uji coba terhadap kelas ruangan standar seperti itu Pak. Jadi artinya kami himbau masyarakat untuk tetap tenang bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit mayoritas gitu ya, karena hanya 14 rumah sakit yang dijadikan uji coba, itu masih tetap sama seperti sedia kala, termasuk juga dengan iurannya. Demikian, Pak. Saya ke Pak Ghazali mengenai nanti ternyata masyarakat yang mungkin tidak mampu membayar iuran BPJS karena mungkin ada yang harganya atau pembayarannya naik dari yang sebelumnya. Ini seperti apa nanti sistemnya, Pak Ghazali? Singkat saja. Ya, kalau itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalau memang dia single class, orang miskin pun yang gratis, dia menikmati plan yang lebih baik. Jadi sebetulnya kelas standar ini diperuntukkan agar
non diskriminatif, kata kunci di situ. Baik. Sehingga yang PBI ini selama ini kelas 3 dengan ada kelas standar dia akan lebih terangkat kenyamanannya di dalam rawat inap. Baik. Soalnya Bu Sari nanti tentu pemerintah mungkin ada skema subsidi. Yang sekarang ini kan kelas 3 mandiri kan disubsidi masih oleh Baik. pemerintah. Mungkin ada seperti itu. Baik, kami akan nantikan seperti apa jalannya uji coba dan juga seperti Ya. apa nanti mekanismenya dari pihak BPJS Kesehatan dan juga pihak terkait lainnya. Semoga ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Terima kasih Ya. Pak Ghazali Situmorang, Ketua DJSN sama-sama. 2011 sampai 2015, dan juga Pak Arief Budiman, KPS, Kepala Humas BPJS Kesehatan, dan juga Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Ya, salam sehat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Ghazali, Pak Ya, Ahmad. sama. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di MNC News Now.